Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengadaan sarana dan prasarana kantor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurul Fitri Al-Musyaropah, bertugas sebagai moderator. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada pemateri 1, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan pengertian tentang pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, apa itu pengadaan? Pengadaan adalah proses kegiatan untuk memenuhi dan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan, baik barang atau jasa untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kedua, apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah seluruh benda atau keperluan, baik yang bergerak ataupun tidak, yang kemudian digunakan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, apa itu pengadaan sarana dan prasarana? Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan untuk memenuhi dan menyediakan barang atau kebutuhan lainnya, baik yang bergerak maupun tidak, dan digunakan untuk meraih tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sekian dari materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri 2 untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan kantor. Untuk yang kedua, untuk mengganti barang yang rusak atau sudah tidak layak digunakan. Yang ketiga, menjaga kesediaan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa tersebut. Pengadaan perlengkapan kantor seharusnya direncanakan dengan hati-hati sehingga semua pengadaan perlengkapan kantor itu selalu sesuai dengan pemenuhan kebutuhan di kantor. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 3, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengadaan. Pengadaan atau pemilih atau pemeliharaan alat-alat atau perlengkapan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengetahui ilmu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip gedung serta mempunyai ilmu yang cukup banyak berkenaan dengan alat-alat atau perkakas kantor seperti kursi, meja, bangku, dan sebagainya. Prinsip dalam pengadaan yang harus dipahami oleh pimpinan serta dijadikan pedoman adalah: yang pertama, pimpinan harus mengetahui bahwa semua orang yang ikut menggunakan peralatan kantor secara teratur harus ikut serta dalam proses pengadaan atau pemilihan. Kedua, peralatan kantor hendaknya mudah dipindahkan dan mudah diatur. Ketiga, ukuran peralatan kantor sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 4, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di samping itu, ada juga beberapa prinsip yang berlaku secara umum untuk proses pengadaan ini, yakni sesuai dengan Kapres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, efisien. Artinya, pengadaan barang atau jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang singkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, efektif. Artinya, pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Terbuka artinya pengadaan barang atau jasa harus diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
Bersaing, artinya pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat, di antaranya sebanyak mungkin penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa. Yang keempat adalah transparan. Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan tidak dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Yang kelima, adil dan tidak ada diskriminatif. Artinya, memberikan ketentuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak ada mengarah untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Yang keenam, akuntabel. Artinya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri 5, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Tidak hanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum sesuai dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa juga harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Pertama, harus betul-betul merupakan proses intelektual. Kedua, didasarkan pada proses analisis kebutuhan melalui studi mengenai masyarakat sekolah dan kemungkinan pertumbuhannya serta prediksi populasi sekolah. 3, harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran. Keempat, visualisasi hasil perencanaan pelengkapan sekolah harus jelas dan rinci baik jenis, jumlah, merek, dan harganya. Karakteristik pengadaan sarana dan prasarana, ada beberapa karakteristik esensial. Perencanaan pengadaan perlengkapan adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan proses menetapkan dan memikirkan. Kedua, objek pikir dalam perencanaan perlengkapan adalah upaya memenuhi sarana prasarana kantor yang dibutuhkan. 3. Tujuan perencanaan perlengkapan adalah efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan perlengkapan kantor. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 5 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 6, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Cara pengadaan sarana dan prasarana. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Beberapa cara yang dimaksud adalah, yaitu yang pertama, pembelian. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan barang dan prasarana kantor dengan cara suatu kantor menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2. Produksi sendiri. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana kantor, tidak juga harus membeli. Jika memungkinkan, suatu kantor dapat memproduksinya sendiri. Produksi sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan cara memproduksi barang sendiri oleh karyawan. Kegiatan produksi sendiri dapat dilakukan secara massal sehingga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kantor sendiri, melainkan dapat dijual ke kantor lain. Kegiatan ini juga akan melatih kreativitas dan kewirausahaan. Sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 6 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 7, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan meneruskan materi tentang cara pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah peminjaman, artinya cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjaman meminjam.
Yang keempat, penyewaan. Artinya cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor dan kantor membayarnya berdasarkan perjanjian sewa menyewanya. Yang kelima, penerimaan hibah atau bantuan. Artinya cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan menerima bantuan sukarela dari pihak lain dan dapat berasal dari pihak manapun, misalnya penerimaan hibah tanah. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 7 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 8 saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan meneruskan materi tentang cara pengadaan sarana dan prasarana. Yang keenam adalah penukaran, artinya cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan menukarkan barang yang dimiliki kantor dengan barang yang dimiliki pihak lain. 7. Pandau perulangan, artinya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan kembali oleh kantor. 8. Rekondisi atau rehabilitasi, artinya memperbaiki barang yang sudah rusak agar dapat digunakan kembali oleh kantor, misalnya memperbaiki kursi yang sudah rusak agar bisa dipakai kembali. Sekian materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, teman-teman semuanya, dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan untuk memenuhi dan menyediakan barang atau kebutuhan lainnya yang bergerak ataupun tidak dan digunakan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu kantor untuk menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab yang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian. Nah, sekarang tugas untuk teman-teman, coba kalian dengarkan kembali materi yang disampaikan oleh Nasarudin pemateri ketiga. Di situ disebutkan ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dan dijadikan pedoman oleh pimpinan. Salah satunya adalah pimpinan harus mengetahui bahwa semua orang yang ikut menggunakan peralatan kantor secara teratur harus ikut serta dalam proses pengadaan atau pemilihan. Kalian analisis dan jelaskan mengapa orang yang ikut menggunakan peralatan kantor secara teratur harus ikut serta dalam proses pengadaan. Kalian catat di buku masing-masing. Cukup sekian materi dari kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.